Baik, shalom, selamat pagi. Dan pagi hari ini saya melanjutkan seri khotbah. Tadi pagi Pastor Yaya sudah membawakan, dan saya rasa mendorong saudara Bapak Ibu untuk lebih lengkap mendengar khotbah pagi hari yang kebaktian 1, karena ini akan saling melengkapi. Saya membawakan dan saya percaya bahwa kita bisa diubahkan paling tidak pandangan kita mengenai siapa Yesus yang selama ini saudara ikut. Nah, saudara, 2000 tahun lalu, hampir 2000 tahun, kira-kira 2030 nanti pas 2000 tahun ya Yesus disalibkan. Nah, unwrapping the present, jadi kado Natal, kita sudah belajar ini yang ketiga ya. Jadi pertama Lamb of God, anak domba Allah. Yang kedua kita belajar kemarin Son of God. Yang ini Son of Man ya, itu judul khotbah kita. Jadi Son of Man, siapakah manusia Yesus itu? Kita sudah ikut sekian tahun menjadi orang Kristen, tapi siapakah dia sebenarnya? Nah, saya ambil dari satu pandangan, semoga ini bisa memberkati kita. Ini kita nggak bisa terjadi kalau tidak ada suatu peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita bisa menikmati semua keindahan Natal dan semuanya, kita bersuka cita pasang pohon Natal. Tapi siapakah Yesus yang membuat terang itu? Hidup tanpa terang tidak ada artinya, kegelapan saudara. Dan Yesus datang membawa terang bagi kita. Dialah anak Allah itu. Siapakah orang ini? Siapakah dia? 2000 tahun lalu di hadapan Pilatus, Yesus berdiri di sana, diapit 2 orang prajurit. Dan dia dituduhkan sebagai seorang pemberontak yang ingin mengkudeta. Dan dia berdiri untuk mempertanggungjawabkan kira-kira apa yang sudah dia perbuat di hadapan seorang Pontius Pilatus, ya, seorang gubernur Romawi untuk Yudea pada waktu itu. Ini pertanyaannya. Suatu berdiri di hadapan Yesus, ini yang Pilatus tanya kepada Yesus. Seorang pembesar yang berbicara kepada seorang Yesus. Dan dia mendengar isu, kira-kira gini narasi cobanya. Engkau inikah raja orang Yahudi? Dan Yesus berdiri di depan. Engkaukah raja orang Yahudi itu? Yesus bukan cool saudara, tapi dia berdiam. Aku bukan raja dari dunia ini. Perhatikan. Aku bukan raja dari dunia ini, bukan raja orang Yahudi. Aku tidak berasal dari dunia maksudnya. Jadi engkau adalah raja. Maksudnya sungguh-sungguh berarti engkau raja. Kalau bukan raja dunia, raja dari mana? Tanya sang gubernur. Yesus bilang, engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Saudara-saudara lihat ya, luar biasa. Kalau saya belajar filsafat ya, dan saya suka pelajaran ini. Ini hal yang luar. Yesus nggak pernah membela diri, tapi dia selalu balik. Kamu yang bilang. Artinya sebenarnya apa? Setiap orang mengakui ada Tuhan. Orang ateis sekalipun dia tahu itu ada Tuhan. Engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Jawab si tahanan, dan engkau benar. Untuk itulah aku lahir, Yesus berkata lanjutnya. Dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Sekali lagi, supaya dia memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan dialah kebenaran itu. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Karena itu saya percaya setiap kita sudah lahir dari kebenaran, kita akan mengerti firman Tuhan dengan benar. Pilatus menanggapi, apakah kebenaran itu? Saya khawatir selalu lama kita ikut Tuhan, kita gak ngerti kebenaran. Ya, siapa sang kebenaran itu? Yesus katakan, bukankah sudah kukatakan barusan, aku datang untuk membawa kebenaran kepada dunia. Pilatus, kamu sedang menatap jawaban atas pertanyaanmu sendiri. Engkau sedang bertanya, engkau sedang menjawab kebenaran itu. Aku adalah kebenaran. Sampai di sini saya percaya akhir khotbah ini, saudara, ini intro, saudara akan melihat bagaimana kebenaran itu sendiri. Dan menjawab beberapa pertanyaan klasik yang mungkin selama ini kita bingung. Ayat utama kita ada di Yohanes, saudara, 1 ayat 43 sampai 51. Sekali lagi, untuk saudara lihat lebih praktikal detailnya, saudara bisa nonton khotbah
pertama dari Pastor Yahya. Itu Pastor Yahya bawa sangat detail, bagus sekali mengenai praktikal dari semuanya ini. Ya, sekilas saya mau eksposisi dari 43 dan Nathanael, mengenai Nathanael ini, Yesus dan Nathanael, saudara. 43-47 kita melihat bagaimana bertemu dengan Nathanael dan Filipus. Filipus dipilih sebagai seorang murid Yesus. Filipus memperkenalkan Nathanael akan siapakah Yesus. Ya. Jadi bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan. Dari satu orang memperkenalkan kepada satu orang, membawa temannya untuk mengenal siapakah Yesus. Kita ini hanya alat, hanya tools. Kita dipakai Tuhan untuk membawa orang lain untuk mengenal Tuhan, saudara. Ya. Kemudian Nathanael mengadakan pengakuan di hadapan Yesus. Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah." Saya garis, engkau adalah anak Allah dan engkaulah raja orang Israel. Sebentar kita belajar, apa itu anak Allah? Lalu Yesus, ya, kata Yesus kepadanya, ya, "Aku berkata kepadamu," ayat 51, "sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Siapakah anak manusia itu? Siapakah manusia itu? Jadi anak Allah dan anak manusia, Lamb of God, Son of Man ini. Siapakah dia, saudara? Saudara, poin pertama, saya mengatakan, poin 1. Dari rahim seorang perempuan, nah kita mulai masuk, anak manusia itu dilahirkan. Siapakah anak manusia itu? Saudara, seorang perempuan muda mengandung, namanya Maria. Dia mengandung orang yang berdiri di hadapan Pilatus. Ya, mengandung seorang anak manusia, mengandung seorang anak Allah. Sama, normal, 9 bulan, berapa? 9 bulan 10 hari kali ya. Dan normal sebagai manusia. Dia merasakan sakit. Seperti ibu-ibu semuanya. Dia mungkin ngidam juga seperti itu. Ya. Dan normal seperti ini. Ya. Nah, Kejadian 3 ayat 15. Alasannya kenapa Yesus datang ke dunia ini. Ya. Alasan Tuhan datang ke dunia ini sudah dinubuatkan, sudah pertama kali Allah janjikan di Kejadian 3 sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan datang dengan purpose, punya tujuan. Suatu dia berdiri di hadapan Pilatus, suatu dia digantung di atas kayu salib, dia menggenapi semua rencana Allah dalam dunia ini. Tujuannya kita lihat sebentar, hanya satu, saudara. Bagaimana dia menggenapi rencana Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dia Alfa dan dia Omega. Kejadian 3 ayat 15, suatu manusia jatuh ke dalam dosa. Suatu manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan mencari mereka. Ya. Adam, Adam, di manakah engkau? Ya, mereka bersembunyi, mereka malu, mereka takut. Karena apa? Karena dosa. Mereka bilang, ini aku Tuhan. Saudara lihat, Tuhan terus mencari. Tuhan tahu mereka berdosa. Amin. Tuhan mencari manusia ini. Tuhan tidak buang. Beda, saudara, setan dengan manusia. Iblis begitu memberontak, tidak ada ampun, langsung jadi setan. Ya, itu malaikat yang dibuang oleh Tuhan. Gak ada kesempatan, tidak ada anugerah buat dia lagi. Tapi manusia penuh dengan kasih karunia, penuh dengan banyak kemurahan Tuhan. Suatu dia berdosa, suatu dia mulai melawan kehendak Tuhan, Tuhan mencari dan Tuhan memberikan kasih karunia buat manusia. Buktinya dia mencari manusia itu. Sama sampai hari ini. Siapapun kita yang dulu di tempat ini. Mungkin kita punya penuduhan, mungkin kita punya masa lalu. Tidak ada manusia yang punya masa lalu yang baik. Saya pun tidak. Amin. Tapi suatu kita berdiri di hadapan Yesus, sebenarnya Tuhan sedang mau mengubah masa lalu kita. Tuhan memberikan masa depan buat kita. Dia mau melihat bahwa masa lalu tidak ada apa-apanya lagi suatu kita berdiri di hadapan Tuhan. Sebenarnya itu yang terjadi sewaktu Yesus di hadapan Pilatus. Kalau saja Pilatus kenal siapa orang yang berdiri di hadapan dia, maka dia akan mendapat kasih karunia yang luar biasa. Dia sudah berbicara dengan Tuhan, tapi dia gagal memahami hati Tuhan. Yesus sudah berbicara mengeluarkan siapa dia sebenarnya, tapi Pilatus sampai tidak mengerti. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen seperti ini. Amin. Hanya karena tekanan dari luar. Hanya karena tekanan Pilatus takut untuk memutuskan yang mana yang benar. Dia tahu mungkin kata hatinya, ini orang yang luar biasa, tidak terdapat kesalahannya. Dia ini Allah. Suatu bersoal jawab dengan Yesus. Tentu Alkitab cuma tulis seperti ini, tapi pasti panjang pertanyaan dia dengan Yesus.
Tapi dia malu, dia takut karena tekanan dari luar. Apalagi dia seorang pejabat, saudara. Ya, Yesus mengatakan seperti itu. Nah, saudara, di Kejadian 3 ayat 15 ini, waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang seperti ini, firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular, si setan itu, dan perempuan ini, si Hawa. Antara keturunanmu daripada perempuan ini dan keturunannya perempuan itu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuatan bagaimana kedatangan Tuhan. Berbicara tentang Yesus. Bagaimana Yesus mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa setan. Keturunan perempuan ini akan melahirkan dan akan menghancurkan keturunanmu. Saudara, ini nubuatan pertama kali. Ini penginjilan pertama. Ini janji Tuhan pertama mengenai kedatangan Tuhan. Ini penginjilan, pra penginjilan. Ya, ini disebut proto-evangelion. Ini pra penginjilan pertama janji Tuhan kepada manusia. Bahwa sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan kasih karunia. Amin. Tuhan tidak membuat sesuatu seperti barang dan kemudian dijual dan kemudian rusak garansi 1-2 tahun. Kemudian dia tidak bertanggung jawab. Tapi Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup saudara. Begitu saudara menjadi orang Kristen, begitu saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, seumur hidup saudara sampai kepada kekekalan, dia bertanggung jawab atas saudara. No matter kita punya dosa seperti apa. Dosamu seperti kir biji menjadi putih seperti salju ketika engkau bertemu Tuhan dengan Tuhan. Segala pelanggaranmu tidak kuingat-ingat lagi. Tubir di laut, ku lemparkan ke dalam. Dan aku membela engkau, Tuhan mengatakan. Dan pembelaan yang paling tertinggi 2000 tahun yang lalu di Golgota. Maut tidak menguasai saudara. Tidak ada dosa yang membawa saudara kepada maut. Tidak ada lagi. Terus Pak, kalau saya jatuh dalam dosa kok segini, saudara, dosa kepada maut tidak ada lagi. Barangkali kalau saudara buat kesalahan, orang bilang itu berdosa, itu pelanggaran akan dosa-dosa saudara. Jadi kalau orang tidak berdosa, dia lakukan hanya satu, dia kehilangan mahkota nanti di surga. Saudara, kita punya mahkota. One day ada 5 mahkota untuk orang percaya. Tapi ketika kita terbakar seperti rumput kering, jeramik, kita tidak taat. Saudara tidak neraka, saudara surga. Tapi masalahnya, upah, setiap orang punya upah di surga. Saudara mau upah yang mana? Amin. Dulu kakak saya bilang begini, ya sih gak apa-apa. Saya biar di halaman saya tukang-tukang sapu saja, yang penting surga. Yang penting saya di surga. Iya ya, logika. Persaudara di neraka. Dan sekali lagi, neraka bukan tempat kita orang percaya. Amin, bukan. Karena dia bilang di rumah Bapakku banyak tempat. Dan dia bilang di neraka ada juga, tidak kan? Di rumah Bapakku hanya satu tujuan saudara. Kita pasti sampai di sana. Kita tidak salah alamat. Karena kita bersuka cita di hari Natal ini. Amin. Keturunan. Kenapa disebut keturunan perempuan ini? Itulah manusia saudara. Yesus lahir bukan dari benih seorang laki-laki. Dari benih Allah, memakai rahim kandungan Maria. Karena tidak disebut sebagai anak Allah. Karena dia tidak lahir dari benih laki-laki. Amin. Lahir dari Allah, dialah Allah. Orang Israel tahu persis kalau namanya anak Allah, anak manusia, mereka mengerti konotasi itu Allah. Sudah pasti, itu Tuhan. Dia tidak lahir dari benih laki. Tapi memakai rahim perempuan ini. Dia disebut karena itu dia Allah. Allah yang menjadi manusia. Dia disebut manusia karena dia lahir dari perempuan. Dari manusia. Jadi sebuah logika. Nah saudara pikir tentang Tuhan, kalau dipikir-pikir tidak masuk akal ya. Kalau Tuhan bisa dipikir, dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan bisa masuk di otak saudara, dia bukan Tuhan. Bagaimana kita? Kita diciptakan, dia pencipta. Mana bisa seorang diciptakan memikir ke penciptanya? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Amin. Jadi dia anak Allah, dia Allah yang menjadi manusia, dan dia manusia, dia lahir dari rahim kandung manusia. Karena fokusnya adalah manusia, dia datang untuk manusia. Tapi yang bisa menebus ini hanya Allah, bukan nabi-nabi, bukan korban binatang. Allah yang bisa, karena itu dia menjadi manusia. Sebentar kita lihat. Sebab Tuhan sendirilah, Yesaya 7 ayat 14. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung. Itu lihat tadi saudara, ini ayat progresif ya, dari Kejadian 3:15 sampai Yesaya. Nabi besar ini berkata, dia bernubuat tentang kedatangan Yesus. Banyak ayat, banyak sekali. Ini salah satu.
Seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak manusia, anak laki-laki, dan menamakan dia Immanuel. Sebentar kita lihat Yesaya 7 ayat 14. Ini luar biasa saudara. Perempuan muda adalah perawan, ya. Orang yang belum pernah bersetubuh dengan siapapun, belum menikah. Saudara, kemudian dia adalah Maria yang melahirkan siapa? Yesus itu. Dia hamil secara ajaib oleh Roh Kudus dan bukan karena seorang laki-laki. Wow, luar biasa saudara. A virgin. Alma. Yang bukan perempuan biasa. Bukan wanita-wanita yang sepertinya. Tapi dia dipilih, Alma dipilih khusus oleh Tuhan. Dipakai khusus oleh Tuhan. Disucikanlah rahimnya. Supaya melahirkan seorang anak manusia yang akan dimuliakan. Yang dijanjikan oleh para nabi. Rahimnya dikuduskan oleh Allah. Itu perawan. Perawan yang Tuhan pilih. Pilihannya Tuhan sendiri. Dan tidak kebetulan dia adalah Maria. Tuhan sudah memilih dia. Ya. Perempuan muda yang disebut perawan dalam Ibrani itu saudara. Dan kita melihat juga Maria melahirkan dan dia juga disebut apa? Immanuel. Immanuel. Allah beserta kita. Dialah Mesias yang dijanjikan. Allah beserta kita. Saudara tahu Immanuel? Jadi sebenarnya Tuhan mau bilang seperti ini. Tuhan dari perjanjian lama, dia Alfa dan Omega. Dia menyertai manusia kemanapun. Bahkan Musa nggak mau kalau Tuhan tidak sertai. Amin. Waktu jatuh ke dalam dosa, Tuhan ada. Tuhan menyertai mereka. Tetapi Tuhan mengatakan, hey, tapi mereka ini bisa tersesat. Mereka kehilangan arah. Mereka berjalan sendiri. Immanuel artinya dalam nubuatan ini. Waktu Yesus datang kedua kali. Menjadi seorang yang beserta dengan manusia itu sendiri. Artinya dia tidak akan meninggalkan kita lagi. Kalau dahulu dalam perjanjian lama. Kalau saudara lihat Saul dengan Daud, ya, kemudian Roh Allah hinggap dan kemudian bisa berpindah keluar. Jadi orang mengatakan, oh nanti Tuhan lari dari kita, ya kan? Banyak orang berpikir, kalau kita berdosa Tuhan lari dari kita, karena pindahlah Roh Allah, undurlah Roh Tuhan daripada Saul. Bisakah terjadi itu di perjanjian baru? Inilah Immanuel. Tidak. Itu perjanjian lama. Saudara, itu Yesus datang, dia disebut sebagai Immanuel. Kemudian dia mati buat kita. Dia naik ke sorga. Dia memberikan Roh Kudus buat kita. Dan Roh Kudus itu permanen, abadi, tetap untuk selama-lamanya dalam hidup saudara dan saya. Waktu kita mengalami titik balik, kita bertobat, kita terima Yesus sebagai Tuhan. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Tubuh kita disebut sebagai bait daripada Allah. Dia bersaksi dalam kehidupan kita. Dimanapun kita pergi, dia ada di sana. Even saudara berbuat jahat sekalipun, dia ada di sana. Even kita lakukan apa hal yang jahat di mata Tuhan, dia ada di sana. Pertanyaannya, tegakah kau saudara ketika orang yang mengasihi saudara, yang hidup bersama dengan saudara, dan dia memberikan banyak kemurahan buat kita, kemudian kita buat pelanggaran. Kira-kira kalau dia ada di samping kita, kalau kita lihat dia, apa yang harus kita lakukan? Tegakah saudara buat mengkhianati dia? Kalau dia lihat Yesi, oh Tuhan ampun. Saudara pernahkah saudara membuat kesalahan terus Roh Kudus bicara hati saudara, Yesi jangan anakku. Itu tidak benar. Terus saudara, oh enggak jadi. Saudara pikir itu Roh Kudus, itulah Immanuel. Even saudara berbuat salah sekalipun, pelanggaran sekalipun, dia tidak undur di hadapan saudara. Dia bukan Immanuel perjanjian lama. Allah yang jauh, yang transender sudah menjadi imanen, jadi Immanuel. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Amin. Tetap engkau disediakan tempat, kecuali kita mengkhianati dia, kita menyangkali dia, kita murtad. Tapi bagaimana Pak kalau dia bertobat lagi? Tuhan mengasihi saudara. 7 kali 7, 10 kali 7 kali itu tidak ada batas. Luar biasa Tuhan ya. Itulah kekristenan. Segampang itu kekristenan? Tidak gampang. Tapi penuh dengan kasih karunia. Amin saudara. Itulah Yesus. Itulah Sang Immanuel itu.
Ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku. Saudara lihat, ini perkataan itu Allah. Seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Siapa dia itu? Yesus. Dari dahulu kala, sebelum ada dunia, dia sudah ada. Dia pencipta, dia creator, dia alpha. Dia sudah ada sejak dahulu kala. Sebab ia akan membiarkan mereka sampai perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Sekali lagi. Lalu selebihnya daripada saudara-saudara akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka. Yesus menggembalakan mereka. Dalam apa? Kekuatan Allah, kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi sejahtera. Inilah janji Tuhan. Inilah Allah. Inilah Yesus. Inilah Masias. Son of Man ini. Manusia. Anak manusia itu. Anak Allah itu. Yang lahirnya secara ajaib. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Saudara lihat Matius 1 ayat 23. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa, saudara? Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Wow. Dan dia bilang kecuali. Apapun situasi saudara, dia menyertai saudara. Tapi kembali, kita menghormati siapa yang menyertai kita ini. 2023 sepanjang tahun dia menyertai kita, amin. Kalau Pastor Yaya bilang tadi pagi, oh tahun depan 60, ya dia 60 tahun menyertai, amin. Tahun depan. Setiap pasang pohon Natal, berarti sebentar lagi 25, umur saya juga bertambah 1 tahun. Allah menyertai saya. Berapa kali saya rayakan Natal secara resmi dalam hidup saya? 58 tahun, Desember nanti ini. Saya sungguh bersyukur lihat kasih karunia Tuhan. Begitukah saya akan mengkhianati Tuhan saya? Mudahkah saya menjual dia? Tidak, saudara. Dia dipanggil Immanuel. Allah menyertai kita. Bukan sembarang. Sebab Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi, Immanuel. Shall call Immanuel. Saudara lihat dalam bahasa Ibraninya dikatakan Wahret. Saya mau Immanuel. El itu Tuhan. Dia dipanggil, siapa yang kasih nama? Bukan Maria. Bukan manusia. Tetapi Tuhan yang memanggil dia Immanuel. Immanu. Penyertaan. Immanu. Menyertai. El. Tuhan. Tuhan menyertai umatnya untuk selama-lamanya. Dan engkau akan berselama-lamanya sampai di surga. Dia bersama-sama dengan kita. Immanuel. Immanuel. Itu Tuhan. Nah saudara, itu Hebrew ya. Yang di bawah itu Yunani. Sama. Jadi bukan tiba-tiba ada nama di perjanjian baru. Tidak. Ini nama yang dari Tuhan. Immanuel itu nama dari Tuhan. Jadi kita bersyukur, kita bilang Immanuel. Kita tahu sejak dahulunya Tuhan itu menyertai kita. Tapi sekarang Immanuel di sini. Holy Spirit. Kita baik daripada Allah. Kita mau lari kemanapun, kita mau bersembunyi dimanapun, dia ada di situ. Kita berdosa, dia ada di situ. Kaleosoyen. Tu Anoma, auto, Immanuel. Sama saudara. Dipanggillah namanya Immanuel.
Dipanggillah namanya Immanuel, dipanggil keluar. Kaleosoisin, Immanuel. Jadi ketika kita mendapatkan Immanuel dalam hidup kita, kita berada dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Bukankah ini hal yang luar biasa? Bukankah ini penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita? Bagaimana mungkin, yang kedua, bagaimana mungkin Allah bisa menjadi manusia? Ini kan pertanyaan klasik tadi. Janji penebusan, komitmen, itu proto-evangelion, pra penginjilan itu, keturunan perempuan itu. Bisakah Allah menjadi manusia? Bisa. Dia rahim kandungan manusia lebih normal. Bisakah Allah tiba-tiba turun dari langit? Bisa, tapi bukan begitu caranya. Amin. Itu yang orang Israel harapkan. Sebagai King of King, raja di atas segala raja, dia datang turun naik kuda dari surga dan memerintah dan berkata, "Hey." Kemudian Tuhan. Tapi tidak, dia mau normal. Dia mau kita mengasihi dia normal, bukan karena takut. Dia normal datang sebagai manusia. Saudara, dia datang sebagai manusia. Bisakah menjadi manusia? Bisa. Bisakah jadi? Bisa. Adam dan Hawa siapa yang lahirkan? Coba saudara pikir. Siapa lahirkan itu Adam? Siapa lahirkan itu? Enggak ada kan? Terus orang percaya kan? Kita percaya. Agama Semitik itu percaya. Kristen, teman kita, saudara kita dari Muslim, dan agama Yahudi. Mereka percaya. Dan Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa. Lahirkah dia? Tidak. Tapi kenapa kita percaya? Karena Allah yang menciptakan, Allah create, Allah berfirman. Dan kita sudah belajar kemarin, firman itu sudah menjadi manusia, logos. Sudah menjadi flesh, menjadi daging. Jadi kalau hanya dia mengambil rupa manusia, bisa. Logikanya begitu kan? Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena memang fokusnya adalah manusia. Dia menjadi manusia karena alasannya dia mau menebus manusia. Kalau saudara baca di Filipi, ini Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ini Yesus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Allah, tapi dia tidak datang dengan kemegahannya yang harus dipertahankan bahwa akulah Allah. Kapan saudara dibilang akulah Allah? Tidak. Orang bilang kapan pernah Yesus mengaku sebagai Allah? Tidak harus dia proklaim bahwa dialah Allah. Tapi selalu seperti tadi, engkau yang bilang. Kalau saudara manusia, saudara harus cari pengakuan dan berkata, ini Yesus manusia loh, ini manusia. Manusia, percayakah saudara saya manusia? Enggak perlu. Kalau dia Tuhan, masa dia bilang, ini Tuhan. Enggak perlu, dia tidak perlu cari hormat dari manusia. Karena dia Tuhan, dari buahnya. Dari semua apa yang dia perbuat, dia adalah Tuhan. Amin. Dia tidak harus cari pengakuan, oh ya dia Tuhan. Enggak perlu. Tapi kita akan lihat. Dan dia mengambil rupa manusia dan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu kemanusiaan Yesus. Dari dalam kemanusiaannya ada sifat Allah itu sendiri karena dia Allah. Tapi mengambil rupa manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kevin J. Conner, ini seorang teolog yang luar biasa. Dulu lama sekali beliau sudah meninggal. Saya pernah bertemu dengan orang ini. Tetapi bila Allah harus menjadi manusia, maka manusia itu harus tanpa dosa atau terpisah dari dosa. Bila tidak, maka ia sendiri akan menjadi berdosa dan tidak sanggup menebus lainnya. Jawaban Allah di sini kelihatan ya pada dirinya dengan daging manusia dan dilahirkan oleh Maria dalam ras manusia, tetapi tidak mewarisi sifat dasar manusia yang telah jatuh, yang berdosa atau rusak total depravity. Ia mengambil kodrat manusia tanpa dosa dan menyatukannya dengan kodrat ilahi. Jadi dia harus lahir sebagai anak Allah.
dalam rahim manusia, makanya disebut anak manusia. Tapi dalam hidupnya tidak ada dosa. Karena kalau dia total murni dari manusia, maka dia berdosa. Maka kalau dia berdosa, dia tidak bisa menebus saudara dan saya. Artinya dia sendiri butuh penyelamat. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang kalau dia butuh penyelamat? Tapi dalam dirinya mengambil rupa manusia ini. Tapi kodratnya adalah Tuhan, Allah. Dia Allah, tapi dia manusia. Itu saudara. Bukan kemanusiaan yang dialahkan. Bukan kita angkat dia sebagai Allah. Bukan. Tapi di Allah yang turun ke dalam manusia. Waktu dia menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Dia manusia tapi dia bukan berarti kodratnya tetap Allah. Nah tidak ada manusia seperti ini, nggak masuk logika kan? Karena memang tidak. Karena dia Allah. Nggak bisa manusia seperti ini. Kalau bisa seperti ini, maka dia berdosa. Tapi karena keberadaannya sebagai Allah tidak ada dosa. Dia sebagai manusia akan menjadi Lamb of God itu, anak domba Allah, yang menebus karena dia tidak berdosa. Tidak ada dosa dalam pembuluh darah, pembuluh hidupnya, nggak ada. Nggak ada dosa warisan dalam dia. Maka dia yang berhak untuk menebus manusia itu sendiri. Dan yang harus jadi korbannya adalah manusia. Maka ini tidak masuk di pikiran setan, tidak masuk di pikiran dia. Dia berpikir manusia jatuh selama-lamanya. Karena dia kehilangan kemuliaan Allah, dia dibuang, dia cari pengikut. Semoga ada banyak pengikut. Dan dia mau tidak mau manusia itu masuk surga. Dan dia tidak mau, dia mau Yesus kehilangan semuanya. Dia mau berikan Yesus sendiri. Dan tidak mungkin ditebus. Tidak mungkin di pikiran setan pun tidak mungkin Allah menjadi manusia. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Tapi dia datang mengambil rupa manusia. Hanya satu. Hanya manusia yang bisa menebus. Tapi syaratnya manusia yang tidak berdosa. Siapakah? Tidak ada. Kecuali Allah sendiri yang datang. Mengambil rupa manusia. Dia yang bisa menebus manusia itu. So, bagaimana kita menjawab pertanyaan klasik ini? Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Kita sudah jawab. Saya berdoa, saudara sudah jawab ini tadi. Kita sudah jawab bersama-sama. Bisa. Kenapa pula dia disebut sebagai anak Allah dan anak manusia? Saya sudah jelaskan kepada saudara. Paling tidak, saudara di Natal ini saudara punya konsep, saudara tidak. Benar gak ikut Tuhan sekian puluh tahun ya? Kalau ada, benar gak ya? Saya ragu ya. Tidak. Apakah manusia bisa melahirkan Allah? Bisa enggak saudara? Enggak bisa. Allah, amin. Allah tidak melahirkan. Bisakah manusia melahirkan Allah? Makanya dia menjadi manusia. Kalau dia hanya Allah 100% di situ, tidak ada unsur masuk dalam kedagingan dia, enggak bisa. Ingat tadi saudara, dia menjadi anak Allah karena dari benih Allah. Dia disebut anak manusia karena rahim perempuan. Jadi normalnya dia menjadi manusia masuk dalam perempuan, rahim kandungan ini. Dan dia melahirkan seorang manusia. Manusia yang notabene adalah Allah. Dan itulah Yesus kita. Amin. Kalau saudara masih bingung, saudara nonton nanti videonya kan. Kita bisa bertanya nanti saudara. Apakah Allah bisa mati? Betulkah Allah bisa mati? Tidak. Tapi kenapa Yesus mati? Karena dia manusia. Amin. Allah tidak bisa mati. Tapi dia mati Pak. Kalau dia mati berarti dia bukan Allah. Karena dia manusia 100%. Tapi dalam kemanusiaan 100% itu adalah kodratnya ilahi 100%. Adakah manusia begitu? Tidak ada. Jadi siapa? Hanya Yesus. Hanya Yesus. Dan saudara tidak salah menjadi orang Kristen. Saudara tidak salah menjadi pengikut Kristus. Bersyukurlah saudara. Karena itu kembali ujungnya semua bilang, lihatlah siapa Immanuel dalam hidup saudara. Supaya saudara tidak melecehkan dia. Kesaksian iman kita bagaimana. Maria dalam kepenuhan iman. 4 tokoh ini. Mengambil tanggung jawab dan tantangan untuk menjadi ibu Kristus. Enggak gampang. Tidak mudah bagi seorang Maria untuk mengandung Yesus. Dia disebut sebagai pelacur. Orang yang melacurkan diri. Tidak mungkin bisa hamil kalau enggak ada laki-laki.
Nggak mungkin. Itu tanggung jawab konsekuensi. Maria pakai iman itu. Dia mau bertanggung jawab karena dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Dia rela digosip, diisukan bahkan sampai hari ini. Dikatakan dia berselingkuh dengan prajurit Romawi. Itu luar biasa Yesus sampai hari ini itu saudara. Tapi dia nggak pusing itu. Karena dia bertemu dengan Tuhan. Tadi pagi Pastor Yaya bagi bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Maria bertemu dengan Tuhan seperti ini. Datang malaikat kepada dia. Tapi masalahnya bertemu dengan Tuhan ada beban lagi saudara. Harus melahirkan. Apa kata orang? Tapi dia memilih. Karena dia sudah bertemu Tuhan. Dia punya tanggung jawab iman buat itu. Yusuf. Di dalam mimpinya dia bertemu juga dengan Tuhan. Dan berkata bawa perempuan itu. Aduh bagaimana bisa. Dia akan dirajam juga. Tapi dia mengambil tanggung jawab iman. Responsibility dia. Waktu dia bertemu dengan Tuhan. Orang yang bertemu dengan Tuhan akan mau bertanggung jawab atas hidupnya. Bukan hanya mau yang baik di dalam hidupnya. Tapi hal yang resiko dalam hidup dia. Apapun resikonya. Dia mau mengatakan Tuhan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Karena engkau sudah bertemu dengan engkau. Begitu mahal semuanya. Yang lain itu nomor 2. Tapi keselamatan hidup saya itu nomor 1. Saya bertemu dengan Tuhan. Saudara bertemu dengan Tuhan? Atau jangan kita euforia hari Minggu, setiap hari Minggu. Hanya karena disebut orang Kristen. Hanya kita bisa menyanyi lagu-lagu rohani. Bertemukah kita dengan Tuhan? Dan kemudian Yesus. Dia memberi kesaksian tentang asal usulnya sendiri. Termasuk kebenarannya. Dia mengatakan, aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa. Yohanes. Aku datang dari Bapa. Aku datang dari Allah. Siapa yang datang dari Allah? Yesus. Siapakah dia? Tuhan. Allah yang menjadi manusia tadi. Saudara, Yesus itu mau disalib bukan karena dia buat mujizat. Bukan. Orang Israel mujizat itu cetek biasa. Karena mereka sudah tahu dalam Taurat bagaimana Musa membawa 3 juta orang ini menyeberang laut Tiberau. Itu mujizat yang luar biasa dan tidak pernah terjadi. Jadi cerita makan 5.000 orang itu biasa. Alasan Yesus disalib, mau dibunuh bukan karena mujizat. Tapi karena dia mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Ego eimi. Marah sekali para ahli Taurat, orang tua-tua agama. Siapa dia? Umurmu belum 50 tahun. Beraninya engkau mengaku bahwa engkau adalah Tuhan. Dia gak perlu bilang dia Tuhan. Waktu dia bilang ego eimi. Aku ada sebelum Abraham ada. Artinya dia Allah. Pengkhianat. Kurang ajar. Salibkan dia. Salibkan dia. Gak apa-apa dia disalib. Memang tujuan datang buat itu. Bukan karena dia buat mujizat. Tapi karena dia mengaku. Pengakuan iman dia. Saudara, pengakuan iman kita penting. Allah Bapa membuktikan bahwa dia memberikan anugerah kepada Yesus. Waktu Yesus dibaptis, inilah anakku yang aku kasihi. Bapa pun mengatakan, ini anakku yang aku kasihi. Kurang konfirmasi apa? Sekarang pertanyaan buat kita. Bagaimana saudara dan saya memiliki kesaksian iman akan Kristus? Kapankah kita bertemu Tuhan? Secara pribadi. Dia Tuhan, saudara. Dia Allah. Lamb of God. Son of God. Son of Man. Di Natal nanti Pastor Ria akan bawa. Dia Messiah. Itulah kado Natal kita. Kapan sudah bertemu Yesus? Pastor Yaya bilang SMP Pak. Bertemu Yesus. Berarti beliau lebih lama. Saya mahasiswa semester 3. Tahun 87 saya bertemu Tuhan. Hari itu sampai hari ini. Menjadi titik balik hidup saya. Saya gak bilang ada jatuh. Salah. Tapi Tuhan selalu mengangkat saya. Engkau tidak akan tergeletak. Itu janji Tuhan. Saudara boleh jatuh, engkau tidak tergeletak. Dia akan angkat saudara. Engkau berjalan di atas badai. Seperti Petrus. Yesus panggil. Dia tenggelam. Yesus mengangkat dia.
Kalau saudara tertuduh mengalami penuduhan di tahun 2023, saya berdoa, ini saatnya saudara buang semuanya itu. Pelanggaran dan dosamu tidak diingat Tuhan lagi. Dosamu yang merah seperti kirin biji sekalipun, yang kau jijik, dirimu sendiri jijik, jangan orang lain, kamu sendiri jijik. Tuhan bilang, anakku, pelanggaranmu aku ampuni. Karena dia ayah. Segala dosamu kututupi. Di mana seorang bapak yang tidak bela anaknya? Bapak-bapak, anak kita salah, pasti kita tegur, pasti kita disiplin. Saudara bela enggak? Pasti saudara tidak akan buang anak saudara. Engkau anak Allah. Kututupi dan tidak kuingat-ingat lagi. Anak yang terhilang itu kembali kepada bapaknya. Yesus dikatakan bapaknya menantikan di pintunya. Begitu anaknya datang, dia peluk anaknya. I love you. Sudah lama engkau terhilang. Buatkan pesta buat dia. Kasih cincin buat dia. Dia berharga. Saudara berharga di mata Tuhan. Siapapun kita, tundukkan kepala saudara. Kami tidak salah bertemu dengan Tuhan. Kami tidak salah bertemu Engkau. Tapi kami juga malu kalau kami mempermainkan Engkau Tuhan. Kami juga tahu diri kami. Kalau hari itu saudara, berapa banyak sudah dengan sengaja. Kita tahu Tuhan ada. Mari datang, ini waktunya kepada Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Di tempat saudara saja, saudara dengan Tuhan. Taruh tangan satu, kalau saudara taruh di dadamu. Minta pengampunan dari Tuhan. Dan angkatlah tanganmu ke atas. Katakan sebagai kau surrender kepada Tuhan. Kau lihat setiap tangan kami yang terangkat. Worthy is the Lamb. Jesus. Jesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima pengampunan Tuhan. Sekarang kami yakin, kami mau punya iman. Kami berjanji Tuhan, hari ini 2024 kami menjadi surat terbuka. Yesus, Immanuel, setiap kami akan buat hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami tahu Tuhan ada bersama kami. Dia tidak kontrol kami, tapi dia memandang kami dengan belas kasihan. Ingatlah, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau hidup selama-lamanya dengan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.